Ini aja pakai kode aja ya. Kodenya adalah 1 RY. Oh ini hurufnya besar semua ya. 1 RYL8. Ya. Baik, yang di Zoom bisa tes suara dulu. Cek ya Bu. Oke, ya sudah masuk. Oke. Presensi ya. Saya lupa share. Soalnya sibuk ngurusin ini loh. Layarnya tuh nggak mau. Layarnya ini nggak mau kebuka. Nggak mau ini. Kok nggak bisa layarnya nih, kenapa? Saya bingung. Makanya sampai lupa share kode deh. Masih nggak bisa ya. Aduh, I don't know why. Saya biar edit-edit dulu aja. Nggak bisa ya, saya harus memanggil bala bantuan dulu. Ini karena kok nggak bisa. Katanya nggak ada sinyal. Ini ruang berapa nih? 546 ya. Yang presensi Zoom sudah, Ardi sudah, Ardi Kurniawan sudah. Sudah Bu. Sudah, oke. Yang lain sudah ya. 54 ya. Oke, saya tutup dulu dan saya juga ganti kodenya ya. Saya ganti kodenya. Ini ada sedikit masalah dengan layar di sini, layar proyektornya. Jadi akan membutuhkan sedikit bantuan. Jadi mohon ditunggu. Sementara itu saya ingin mengumumkan minggu depan kita agendanya apa. Jadi harusnya kalau menurut
menurut silabus itu hari ini ada worksheet ya, ada lembar kerja. Tapi saya mundurkan jadi minggu depan, dan minggu depan mau saya tambahkan kuis. Kuis yang live ya. Jadi bukan kuis yang PR, tapi kuisnya live di kelas. Gitu. Jadi kalau yang datang ke kelas harus bawa ini ya, pakai smartphone nanti ya. Kuisnya nanti pakai smartphone. Seperti biasa pakai kuisis, dan nanti pertama kali masuk kita kuis dulu. Nah, kuisnya itu caranya nanti Anda bergabung ke link. Nah, setelah bergabung itu nggak bisa langsung mulai. Jadi saya harus klik start dulu. Jadi semuanya harus sudah bisa join dulu. Setelah semua bisa join, baru saya klik start. Jadi pastikan koneksi internetnya bagus ya, koneksi internetnya oke ya, karena nanti akan diselenggarakan kuisnya itu live. Nah, setelah semuanya join, baru saya klik start. Nanti untuk setiap nomornya, untuk setiap pertanyaannya itu nanti Anda tidak bisa lanjut ke nomor berikutnya kalau belum saya klik continue. Jadi kita akan melangkah ke masing-masing soal itu bersama-sama gitu. Dan juga saya akan berikan mungkin sedikit petunjuk, misalnya nomor 1 apa gitu. Saya akan berikan sedikit instruksi, ya masuk Mas. Setelah diberikan instruksi, Anda menjawab dalam hitungan durasi 1 menit ya. Ini Mas, 1 menit. Nah, setelah 1 menit jawab nggak jawab harus pindah ya. Harus pindah ke ini, harus pindah ke nomor berikutnya. Jadi biasanya harus di timer gitu ya, dikasih timer. Baru pindah ke nomor selanjutnya. Nah itu, jadi di setiap nomor itu saya jadi adminnya nanti di kuis live-nya ya, kuisnya live. Jadi Anda tidak ngerjain sendiri-sendiri, tapi kita bareng-bareng. Jadi selesainya juga bareng. Gitu. Ya ini sembari proyektornya sedang diutik-utik itu ya. Jadi minggu depan agendanya itu. Jadi pastikan Anda hadir. Okay, so make sure you're not absent. Jadi di kelas ada 2 yang saya ambil nilai, yaitu kuis dan worksheet. Gimana Mas? Susah ya? Remote-nya. Oh. Berarti belum bisa ya Mas? Ya, tunggu sebentar ya, ini sedang masih dengan ini. Yang presensi manual, siapa ini? Mufid ada? Ada Bu. Iya, Mufid nomornya 0740 ya. Oke. Oh iya, untuk UTS itu 17 Mei ya. Untuk UTS-nya nanti take home test ya, bentuknya take home test, nanti dikumpulkan sesuai jadwal dari DAK. Gitu. Saya presensi manual Bu. Siapa namanya? Gilang. Nomornya? Nomornya berapa? 21830711. Berapa? Terakhir? 0711. 0711.
0711. Hilang, oh ya. Arik, kok banyak nih? Arik, halo Arik. Arik ada? Arik Alwan. Halo, Bu. Ya, kok baru presensi sekarang? Ini ngulang ya? Nomor, kok baru sekarang? Ini terlambat ya Arik? Halo Arik. Jadi nggak nih presensinya? Tapi kasih tahu dulu mengapa terlambat. Iya, kenapa terlambat? Kenapa telat? Tadi mau pakai apa yang di MHS udah telat, Bu. Mau pakai kode kenapa? Nggak bisa, Bu, Oh tadi. nggak bisa. Ini Sinyalnya agak sinyal. Ya, ini lain kali jangan terlambat ya. Ya, saya tidak tahu entah terlambat atau karena sinyal. Kalau ada apa-apa tuh langsung dilaporkan di awal tadinya. Langsung kalau misalnya begitu tidak bisa itu langsung lapor gitu. Soalnya saya nanti dikira Anda telat gitu. iya, ya. Ya. Nomornya berapa Ya. tolong disebutkan? Your student number? 20 3. Terus? Dan berapa? 20.83.0509. 556? 0509. 0509. Ya. Oke. Iya, nggak bisa ya. Lagi diambilin. Ya, ini lagi ngambilin remote ya. Oke, sementara karena kita materinya hari ini berjudul non-freeze. Ini bagi yang di Zoom chat, saya minta tolong dicarikan apa tadi? Definisi noun dan noun phrase. Ya, yang di Zoom nanti kalau yang jawab on cam ya. Saya panggil, maksudnya saya pilih. Tolong Anda cari definisi noun dan noun phrase dari kamus Oxford Learners Dictionaries. Ya. Jadi bukan kamus yang lain, tapi kamus Oxford Learners Dictionaries. Linknya ada di WhatsApp ya. Linknya ada di grup WhatsApp. Tolong saya dicarikan, terus nanti saya panggil yang jawab. Dijawab sambil on cam ya. Jadi pakaian rapi. Oke, nanti siapa yang jawab noun, siapa yang jawab noun phrase gitu. Oke, kelas TK 03. Tanggal 13 April ya, 13 April. Ini saya cari nih ya, barangkali ada yang nomornya nyangkut. Nomornya nyangkut kayak ada 13-nya gitu nih barangkali. I'd like to call apa ya? Dari presensi aja ya. Dari presensi yang nomor 13 ada Hafid Afi Prabowo. Hafid? Iya, ada Bu. Iya ada. Hafid bisa dibacakan definisi noun. Nah, kita kan materinya hari ini judulnya noun phrase. Anda harus tahu noun itu apa. Kata benda itu apa definisinya dalam bahasa Inggris ya. Dari kamus yang saya sebutkan tadi. Noun is. Bentar Bu. Oh, bentar. Nyari Nggak ready. dulu. Ya, disiapin ya. Hafid satunya lagi berarti 13 April ya. Yang presensi nomor iya, oh iya. Yang presensi nomor 4 ada di sini. Oh, sudah ya. Oh, no. Iya, enggak lah. Sudah ya.
Yang present nomor 4 ada di sini, Dian. Kalau gitu yang nomor 22 saja, 2022. Ini nih, Putri. Putri Katlinia Dianti Faliha. Nah. Halo Putri. Halo, ada Putri? Ini sudah bisa nih layarnya. Putri ada? Loh, kok nggak ada nih suaranya? Padahal dia ada di presensi ya. Halo? Oh, oke, ada. Tolong dicarikan definisi noun phrase ya Putri ya. Noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase ya. Nanti dibacakan saja tapi on cam. Hafid juga gitu ya. Dibacakan on cam. Tadi itu noun saja atau noun phrase? Yang hafid noun saja. Yang Ya. noun ya. Oke, coba dibacakan hafid tapi on cam dong. Halo, Hafid. Can you turn on your camera? Nah, kok begini? Oh ya, halo. Hai. Gimana? Noun itu ketemunya apa, Hafid? Noun Di sini is ada keterangan, ya, noun is a word that refers to a person, such as an or doctor, a place, such as Paris or city, or a thing, a quality or an activity, such as plan, joy, or tennis. Ya, sekali lagi dong ngomongnya. Saya nggak bisa nangkap. Noun is a word that refers to a person. Kalau ada koma, Anda jangan bablas ya. Noun is a word that refers to a person. Kemudian A place, or a thing, a place, a thing, terus a quality or an activity. a quality or An activity. an activity. Okay. Ya, jadi oke, thank you Hafid. Begitu saja, contoh-contohnya tidak perlu. Oke, thank you. You may turn your camera off. Ya. Jadi noun is a word that refers to a person, a place, a thing, a quality, or an activity. Jadi kalau mau lihat contohnya bisa lihat di sini di ya ini saya salah ketik ya di Oxford Learners Dictionary. Kemudian di bagian noun ya you can see a word that refers to a person. Ya, person gampang ya. A place juga bisa. A thing itu jelas ya benda. A quality di sini contohnya adalah ini ya, yang joy, quality. Jadi quality itu something that has a relation with our feeling dengan feeling and emotion. Jadi quality itu bisa berkaitan dengan emosi atau perasaan. Contohnya kebahagiaan, ya, joy itu kata benda. Kata benda yang lain kebahagiaan adalah happiness, ya, happiness. Kalau kesedihan apa? Sadness, happiness, sadness. Kejujuran? Anyone else? Kejujuran. Kalau jujur apa? Honest. Jadi hanya nggak dibaca ya. Honest. Kalau kejujuran? Honest ditambah imbuhan apa gitu di belakangnya. Honest, ya ini kayak mau jawab tapi bingung nih yang di kelas. Honest, belakangnya dikasih imbuhan apa gitu. Honestly. Ya, siapa ini? Alif. Adit. Alif. Siapa Rifki. sih? Oh, Rifki. Yes. Rifki, ya. Rifki Alif ya. Anas Yes. apa tadi Rifki? Honestly. Honestly. Bukan. Hanos. Gimana ya ngomongnya? Honestly. Anas. Itulah. Anas belakangnya dikasih imbuhan apa? Pakai li. Honestly itu sejujurnya. Bukan itu. Satunya lagi.
satunya lagi apa? Ya, malah dijawab nih sama Putri ya. Thank you ya Putri. Honesty. Nah, kan ada dua ya. Honestly sama honesty ya. Kalau honestly itu kayak jujurly gitu. Sejujurnya. Ya kan sama imbuhannya. Jujurly, honestly ya. Diinget-inget aja. Honestly itu sejujurnya, ya jujurly itu sejujurnya. Ya. Kalau kejujuran itu honesty, pakai T. Honesty, ya, honesty, kejujuran gitu ya. Jadi honesty itu kejujuran itu juga merupakan kata benda gitu ya. Quality termasuk quality. Nah, kalau aktivitas banyak, permainan, game, olahraga itu semuanya aktivitas. Oke. Jadi noun itu seperti itu. Kalau kata ini noun phrase. Gimana tadi Putri udah dapat definisinya noun phrase apa? Udah, Miss. Ya. Halo? Halo. Ya, Putri bisa on cam Putri, or is there any problem with your camera or your mic? Bisa dibacakan noun phrase itu apa? Noun phrase is a, ya. Putri gimana? Ada masalah atau gimana? Nggak ada suaranya. Oh, oke. Ya, boleh di copy paste aja ke sini ya, Putri ya. Ya, thank you. Jadi kalau menurut menurut Oxford, noun phrase adalah, saya ambil sedikit dari sini, saya nggak ambil semuanya. Is a group of words in a sentence that behaves in the same way as a noun. Ya, jadi apa artinya? Ya. Jadi artinya adalah dia itu sekelompok kata yang sekelompok kata di dalam kalimat yang berperan ya. Behaves itu berperilaku, tapi saya rasa nggak tepat. Yang berperan seperti kata benda ya, seperti kata benda. Jadi noun phrase itu tidak hanya satu kata ya, tapi biasanya sekelompok kata. Bisa 2 kata, bisa 3 kata, tapi dia kalau dirasakan dia seperti benda. Dia berperan seperti kata benda. Si noun phrase ini dapat berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat ya. Di dalam kalimat dia dapat berfungsi sebagai subjek, objek, komplement itu pelengkap, atau sebagai objek dari preposisi. Itu. Objek dari preposisi. Sebagai subjek bisa, sebagai objek bisa, sebagai pelengkap, atau sebagai objek dari preposisi. Nanti akan ada contohnya. Ya, gitu. Jadi itu adalah noun phrase. Nah, sebelum ke sini, saya mau ke atas dulu ya. Nanti akan kelewatan juga ini slide ketiga, karena saya mau rekam. Oke, ini. Baik, untuk pembahasan noun phrase kali ini, I will start with a slide. This is a various of noun phrase in English. Jadi ada beberapa noun phrase ya dalam bahasa Inggris. Yang kita pelajari kemarin yang ini ya, yang verb phrase ya, yang verb phrase. Saya kurang tahu udah selesai atau belum ya. Ada beberapa soal latihan ya kemarin ya. Jadi ada verb phrase, ada juga noun phrase. Nah, 2 ini yang paling penting di dalam sebuah kalimat. Noun phrase contohnya a red box ya. Verb phrase contohnya will go. Kesamaan dari keduanya adalah mereka pasti terdiri atas 2 kata atau 3 atau lebih ya. Jadi minimal 2 kata kalau misalnya dia itu frase gitu. Nah, fungsi dari noun phrase tadi yang terakhir adalah sebagai objek dari preposisi. Nah, contohnya ini ada preposisi ya, ada in, kemudian ada the car. Nah, the car ini termasuk noun phrase juga. Jadi sebagai objek dari preposisi, misalnya in the car, objek dari in, seperti itu.
Nanti akan ada contohnya ya. Jadi untuk definisi tadi sudah, noun itu adalah kata yang mengacu, refers to itu mengacu pada orang, tempat, benda, quality, dan activity. Kemudian noun phrase itu adalah sekelompok kata di dalam kalimat yang berperan seperti benda. Noun phrase itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, bisa menjadi pelengkap, atau menjadi objek dari preposisi. Nah, kita akan langsung ke contoh dari noun phrase ya. Yang paling sederhana yaitu noun phrase 2 kata. Jadi misalnya saya punya noun phrase seperti ini ya, an idea, 2 months, our project, new product, much money, smart students, good idea, car accident, visual design, film analysis. Nah, ini adalah noun phrase yang paling kecil ya. Dia memiliki 2 kata. Nah, misalnya yang an idea ini mau saya perpanjang juga bisa ya. Misalnya a crazy idea. Nah, itu kan sudah 3 kata ya. A really crazy idea. Ya, 4 kata. Ya, 4 kata. Jadi sebuah noun phrase ini masih bisa diperpanjang lagi. Ya. A very interesting idea. Itu lebih panjang lagi. A very interesting idea. A very crazy idea. Ya. Dari kata idea bisa menjadi an idea, a crazy idea, a really crazy idea, a very interesting idea. Jadi bisa menjadi panjang dan panjang dan panjang lagi. Tapi intinya adalah idea. Gitu. Jadi intinya hanya 1 kata ini, tapi 1 kata ini bisa dikembangkan. Gitu. Nah, di dalam kalimat seringkali 1 kata itu dikembangkan menjadi lebih panjang, lebih panjang. Nah, saya punya contoh lagi. Nah, ini contoh yang lebih panjang dari tadi ya. Tadi hanya 2 kata. This time 4 words. For example, the mobile app project. Nah, ini noun phrase ya. Dia ada 4 kata di sini. So what is the principal noun? Principal noun adalah intinya. Apakah the, apakah mobile, apakah app, ataukah project? Apa sih intinya dari sini? Is it app? What this phrase is about? Tentang apa? Membicarakan apa sih ini? Oh, misalnya Dian ya. Dian is working on the mobile app project. Apa yang sedang Dian kerjakan? Apa? Dian is working on the mobile app project. Apa yang sedang dia kerjakan? Apakah itu mobile? Apakah itu app? Atau apakah itu project? App-nya ya, yang lagi dikerjakan. Gitu. Ada yang berpendapat lain? Katanya Jingga. Ya, project katanya Jingga. Yang benar adalah project. Jadi kan itu project. Nah, projectnya itu tentang mobile app. Nah, mobile app ini bisa diganti-ganti. Kan project itu kan banyak ya. Misalnya di IoT project misalnya. The mobile security project. Di English project. Atau apa ya, project itu bisa macam-macam. Yang pasti ini tentang suatu project ya. Ya, secara umum dia project ya. Khususnya dia tentang ini ya, tentang mobile app. Nah, kalau a handmade kitchen table, ini apa yang Anda bayangkan di sini? Benda apa ini? Table. Ya. Bendanya ini. Tapi dia itu meja dapur. Dia itu buatan tangan handmade gitu. Jadi intinya adalah table. Kalau a British educated lawyer, intinya apa? Lawyer, yes. The words natural resources atau sumber daya alam ya, natural resources, sumber daya alam. Ini intinya apa? Nah, ini ada yang jawab ya. Oke, oh bukan jawab malah. Bentar deh, yang absen nanti, ini udah jam berapa? Ya, the words natural resources intinya adalah resources. Ya, intinya ini. Ini yang dibicarakan. Intinya adalah ini. Kalau GPS Global Positioning System,
Intinya tentang apa? Is it global? Is it positioning? Is it system? Ini apa sih ini? Sebuah apa sih ini? Sebuah apakah GPS itu? Yes, a system. Ya, ini adalah sebuah sistem. Sistem yang mengatur posisi kita secara global. Ini adalah sebuah sistem. Ya. Kemudian the British Broadcasting Corporation, ini sebuah corporation. The latest IT trend, ini ngomongin apa? Trennya. Trennya memang tentang IT, tapi inilah tren. Gitu. Mungkin ada tren yang lain, masih bisa diubah-ubah ya. Yang tengah-tengah ini latest IT ini masih bisa diapa-apain. Tapi belakang ini adalah intinya adalah tren. Good communication skill intinya adalah skill. Ini membicarakan mengenai kemampuan. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Good communication skill. Jadi untuk non-phrase semacam ini biasanya intinya di belakang. Kalau bahasa Indonesia kebalikannya, intinya di depan. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan itu ditaruh pasti di depan ya. Kayak yang ini misalnya meja dapur, ya meja dapur, handmade-nya gimana ya? Buatan tangan ya, meja dapur buatan tangan misalnya. Atau kalau GPS kalau di bahasa Indonesia ini enggak ada kayaknya. Ini the words natural resources kan sumber daya alam milik dunia ya, sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu diawali dengan kata sumber dulu. Sumber ini kan ini, resources itu sumber. A British educated lawyer itu adalah pengacara lulusan British atau pengacara didikan orang Inggris ya. Didikan Inggris atau pengacara yang berkebangsaan ya, enggak berkebangsaan juga sih. Lulusan gitu ya. Pengacara lulusan British. Misalnya gitu ya. Jadi awal-awal pasti yang dikatakan adalah intinya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Intinya dulu pengacara bla bla bla. Tapi kalau bahasa Inggris kebalikannya. Lawyernya pasti ditaruh belakang. Gitu. Ya, pasti di situ. Jadi principal noun-nya letaknya di belakang semua. Tapi tidak selamanya seperti itu. Nanti akan ada noun phrase yang intinya tidak di belakang. Ada ya. Nanti I will let you know. Nah, next slide adalah kita coba mengidentifikasi mana noun phrase, mana principal noun. Nah, triknya adalah yang pertama, identifikasi verb phrase-nya dulu. Kalau verb-nya sudah ketemu, biasanya yang lain-lain akan bisa ditemukan dengan cepat. Ya. Jadi di sini verb-nya apa? Nomor 1. Ya, nomor 1 verb-nya apa? Ada were, ini bacanya were ya. Nah ini saya kasih merah karena dia kata kerja ya. Oke, ini ada kata kerja were. Nah kemungkinan di sini akan ada noun phrase, tapi hanya 1. Jadi antara sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Ya, yang mana yang menurut Anda itu noun phrase? Yang rasa-rasanya itu kayak kata benda gitu, tapi dia terdiri dari lebih dari 1 kata. Yang depan katanya Dian yang ini ya, the last 2 question. Ya, kenapa enggak 2 question-nya aja? Enggak, saya tanya, just why not? Ya, mungkin kita berpikir dan mungkin yang ini ada nih, Jingga menjawab 2 question. Kenapa Dian menambah the last? Why? Because why? Jawab aja yang menurut Anda ini. Jawaban ya apa adanya aja. Mengapa the last-nya ikut gitu? Kenapa nggak dipisah aja? Karena ini the last ini lebih apa? Ya, ini siapa namanya? Arya. Kata Arya lebih spesifik. Jadi pertanyaannya itu berada di situ ya, di 2 terakhir ya. Ya. Jadi ya benar. Jadi yang ini itu masih kalau jawaban saya, the last ini masih nyambung dengan 2 question-nya. Masih ada kaitannya gitu. Jadi 2 question ini enggak sendirian sebenarnya.
Dia tuh 2 pertanyaan, oke. Tapi 2 pertanyaan, the last ini menjelaskan di mana pertanyaan itu berada ya. Di akhir ya, di akhir. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Jadi karena masih ada kaitannya, kita menganggap ini satu frase gitu. Nah, intinya adalah question ya. Nah, intinya sebenarnya question, tapi kita mau bikin pertanyaan. Kalau saya bilang cerita misalnya, agak Muhammad Khairul, kalau misalnya saya cerita, wah pertanyaannya susah banget ya. Nah, mungkin Anda yang saya ceritakan, pertanyaan yang mana sih? Pertanyaan yang mana? Semuanya. Oh enggak kok, cuma 2 pertanyaan yang paling akhir aja. Nah, kan saya langsung cerita, the last 2 questions were extremely hard. Oh ya, langsung dia mengerti. Ya, karena di sini ada question, kemudian saya kasih tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Kemudian yang nomor 2. Apa nih? Kalau yang ini enggak sih, ini kebetulan frase kata sifat. Yang nomor 2 apa? Kata kerjanya dulu. Are. Katanya Muhammad R. Cuman R. Iya kayaknya deh. Iya. Workingnya masuk lah. Oke. Iya, kalau enggak terus si workingnya di situ ngapain? Statusnya apa dia? Our working ini juga begitu, dia satu kesatuan, jangan hanya R saja, tapi lihatlah kanan kirinya, ini masih ada relasinya apa enggak. Kalau working ya jelas dia kata kerja, masih dengan R ya. Nah, kemudian lanjut ke noun phrase-nya apa di sini? Sebelah kanan atau sebelah kirinya are working. Bisa dilihat bahwa di sini ada ini ya, tadi ya, the cyber security project, nah misalnya. Ini noun phrase. Nah, jadi dia fungsinya dia sebagai bagian dari keterangan. Sebentar, sorry. Bukan. Ternyata bukan bagian dari keterangan, dia seperti sebuah objek ya, sebuah objek gitu. Nah, ini tentang project. Ya, tapi kata work ini memang membingungkan sih. Dia bisa ada objek, bisa ada objek di belakangnya, bisa juga ada keterangan di belakangnya. Ini masih membingungkan karena kata work itu seperti itu emang. Anggap aja ini objek. Kemudian satu lagi yang mana? Ini kok ada yang jawab nih. Satu lagi noun phrase-nya apa? The computer. Nah, ini masih jadi satu juga ini ya. Jadi jangan dipisah kayak computer engineering toh gitu, enggak. Tapi ini juga students-nya juga masih ada kaitannya gitu. Intinya adalah ini student gitu. Jadi ini mewakili subjek ya. The computer engineering student ini subjek, are working ini predikat atau kata kerja, the cyber security project ya anggap saja objek gitu. Nah, jadi menempati posisi itu biasanya. Nah, yang nomor 3 ini gampang saya aja ya. Ini my friend. Habis itu ini computer service center. Nah, ini juga noun phrase. Intinya adalah center, sama satu lagi yaitu next Monday. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai noun phrase. Sedangkan will take ini verb ya. Verb phrase ya, will take. Oke. Coba nomor 4. Kata kerjanya apa di situ yang kelihatan seperti kata kerja yang mana? Kata kerja yang mana? Suggest, ya suggest kata kerja. Satu lagi, one more. Improve. Yang Zoom, ya. Improve. Ya, who is this? Harusnya tunjuk tangan dulu ya, saya nggak tahu nih siapa. Raise your hand. Oh, Siva ya. Siva. Iya. Seva apa tadi? Apa tadi? Yang improve. Nah, ini bacanya improve ya. Improve ya. Ya, improve. Oke. Sekarang tinggal noun phrase-nya. Apa? Berarti selain Draft ini ya. proposal. Ini draft proposal. Segitu aja atau masih nyambung dengan yang lain? My research draft proposal. Ya, ini masih ada kaitannya ya.
My research draft proposal intinya apa? Research draft apa proposal? Intinya apa di situ? Penelitian. Iya, penelitian, tapi memang penelitian. Cuman masih ada kemungkinan draftnya juga bisa jadi loh, atau proposalnya. My research draft proposal. Ingat ya, kalau bahasa Inggris itu intinya itu kebanyakan di belakang. Jadi yang ini. Proposal itu adalah bab 1, 2, 3. Nah, itu namanya proposal. Jadi kalau misalnya Anda mengajukan judul skripsi gitu, biasanya diminta untuk bikin proposal. Nah, skripsi itu kan penelitian ya. Jadi my research sudah proposal, itu sebenarnya yang diserahkan itu my proposal gitu. My proposal, cuman proposalnya tentang penelitian saya gitu. My research sudah proposal intinya adalah proposal gitu. Jadi ingat-ingat rata-rata belakang ya. Intinya di belakang. Kemudian satu lagi ini ya, the lecturer. Nah, ini kan dua kata, oke bisa. Ya, rata-rata di belakang semua kok ini. Kemudian yang nomor 5. Kata kerjanya apa nomor 5? Ya, Vanilla, thank you. Is sitting ya. Kalau gini Anda tinggal tengok kanan kiri udah tahu ini mana non phrase-nya ya. Yang pertama a big fluffy cat. Nah, si a big fluffy cat ini bisa dipanjangin loh. Bisa lebih panjang lagi, misalnya warnanya. Nah, misalnya a big white fluffy female cat. Nah, bisa lebih panjang lagi. Iya benar. A big white fluffy female cat misalnya. A beautiful big white fluffy female cat. Bisa lebih panjang lagi. Jadi ini masih ada kemungkinan lebih panjang lagi meskipun yang panjang-panjang kayak gitu tuh biasanya kalau orang ngomong nggak sepanjang itu. Mungkin di dalam novel ada kali. Dalam novel itu kan kadang-kadang gitu ya bahasanya agak lebih ya hiperbolis gitu ya mungkin ada. Oke. Jadi untuk latihan ini sudah ditandai yang mana yang non phrase. Ada apa namanya prinsipal noun-nya juga sudah ditebalkan. Yang hijau atau merah ini adalah kata kerjanya. Jadi posisi non phrase-nya kalau nggak di sebelah kiri ya yang di sebelah kanannya kata kerja, gitu ya. Lanjut. Wah, pas azan ini. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Sambil menunggu azan, tolong dibaca ini dulu. Ya, dibaca dulu.
Oke, sudah. Nah, ini saya ya, tadi ada yang tanya. Oke. Alright. Jadi kalau kita membaca ini, ya. Nah, kalau kita membaca ini ada sebuah urutan, ya. Namanya adjective word order. Nah, di sini saya tadi sempat membahas mengenai kucing, ya. Kucingnya tadi a big fluffy cat. Nah, si kucing itu bisa dibikin a beautiful, ya. Kemudian big itu size ya, big. Kemudian misalnya warnanya apa? Putih ya. A beautiful, big, white ya misalnya. Kemudian fluffy, fluffy itu masuk mana ya nih? Gak ada fluffy. Ya, berarti ini sebenarnya acuan dasarnya ini ya, tapi tidak pasti ada di luar, variasi di luar itu pasti ada ya. Jadi a beautiful, big, size, white, fluffy, female nggak ada di sini ya. Female kayak jenis kelaminnya aja nggak ada ya. Female, cat, endingnya cat. Jadi memang ini tidak bisa berlaku gitu ya untuk semua ya. Mungkin variasinya oh ternyata ada jenis kelamin oh belum masuk sini ya. Fluffy itu masuk apa coba ya? Yang pasti fluffy itu kata sifat sih. Fluffy itu kayak berbulu gitu. Itu kata sifat. Nah ini berarti secara umum aja. Nah ternyata kan satu kata cat itu bisa diperpanjang lagi ya. Cuman ada urutannya ya. Jadi tidak asal. Urutannya pertama di depan sini biasanya ada determiner. Ya determiner biasanya kayak the, some, angka juga bisa ya, one, ya gitu. Jadi depan ini harus ada sesuatu dulu, habis itu dilanjut opini, ini urutan nih, habis itu size, habis itu age, habis itu shape, habis itu color, origin, material, purpose, noun. Disingkat menjadi OSASCOM. Kalau mau ditambah determiner di depannya, ya determiner itu seperti ini ya, seperti the, my, your, her, for, this, ini namanya determiner. Ditambah di depannya berarti jadinya dosascom. Dosascom. Nah, pakai acuan itu aja udah cukup. Jadi yang pertama opini ini Anda baca tadi opini. Itu kayak beautiful itu opini, ugly karena itu kan kesannya dia subjektif ya. Subjektif itu opini. Ada ukuran, ada umur ya, age, how old is it? Nah, kemudian ada bentuk, warna, asalnya dari mana, terbuat dari apa, purpose ya, untuk apa ya. Biasanya berbentuknya ing-ing gini ya, sleeping, wedding, flower, ya gini. Ini fungsinya biasanya berada di sini. Nah, contohnya a wonderful large round Spanish marble table. Nah, jadi di sini berdasarkan urutannya yang itu ya, dosasco. Nah, nanti untuk kuisnya, ya, kuisnya itu, nah ini ada sebentar sebelum ke tentang kuis, ini ada satu versi lagi ya, dan di sini sudah ada determinernya. Kemudian ada ketambahan condition. Condition itu misalnya kayak wet atau dry atau dirty atau clean itu condition. Kemudian ada pattern. Tambahannya cuma 2 itu. Pattern itu pola, apakah kotak-kotak, apakah polkadot, apakah kembang-kembang, kembang-kembang, bunga-bunga, ya gitu. Tambahannya ya, tapi rata-rata udah bisa kok dengan memakai ini, plus sedikit dinalar sedikit ya. Karena kalau female, kalau jenis kelamin ini nggak masuk sini. Ya, jadi female itu biasanya di depannya kata bendanya. Misalnya American female musician. American kan origin. Female-nya biasanya taruh di depannya musisinya itu. Bukan female American musician, tapi American female musician. Ya, biasanya kayak itu. Jadi sama dengan
a big female cat. Jadi female ditaruh di dekat cat-nya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi menganut kebiasaan umum tuh gimana? Kalau ada jenis kelamin itu ditaruh di mana gitu. Kayak gitu ya, menganut konsensus umum. Nah, nanti kalau di kuis misalnya ada seperti ini ya, ada table. Kemudian ada beberapa kata lain yang nantinya akan digabungkan dengan table, tapi table harus berada di belakang sendiri ya. Harus berada di belakang sendiri. Jadinya taruhlah ini dulu ya, determiner dulu lah. Ini habis determiner opini. Opini ini. A lovely. Habis itu baru handmade, kitchen, table. Jadi kitchen ini termasuk purpose, tujuan. Untuk apa sih mejanya? Untuk meja dapur gitu ya. Jadi nanti di kuis seperti itu. Anda menuliskan urutannya gimana? Urutannya benernya gimana sih? Nah, misalnya ada yang nomor 5 nih, panjang banget nih. Ada dress, kemudian ada beautiful, white, silk, French, long, a wedding. Ini nanti diurutkan nih gimana urutannya. Jadi tipe soalnya seperti ini. Bisa jadi jawabannya udah ada multiple choice, tinggal Anda pilih, atau bisa jadi Anda mengisi sendiri, diketik nanti. Diketik berdasarkan ini ya. Nah ini, jadi ini nanti panduannya Anda pakai itu. Plus dinalar ya, misalnya aduh female nih ditaruh mana ya, gitu. Nah ada agak dinalar sedikit, oke? Seperti itu. Tipe mirip ya, soalnya mirip seperti ini model-modelnya ya. Kemudian untuk selanjutnya ada ini namanya struktur ya. Struktur noun phrase itu pertama ada principal noun-nya. Yang kedua ada namanya modifier. Jadi modifier itu ya kata-kata lain yang menjelaskan. Dia bisa berada di sebelah kiri, bisa juga berada di sebelah kanannya. Kalau yang noun phrase yang kita bahas tadi itu modifiernya selalu berada di sebelah kiri. Jadi apa gitu? Table ya. Table terakhir ya. A lovely handmade kitchen table. Berarti modifiernya semua berada di depannya atau berada di sebelah kiri. Kita belum bahas modifier yang berada di belakangnya. Nah, di sini saya punya 10 kalimat, 7. Ini ada noun phrase yang modifiernya itu berada di belakangnya ya. Misalnya nomor 1 ada kalimat Mark Zuckerberg was on the cover of IT magazine. Nah, di sini ada satu noun phrase. Ini kata kerjanya ya. Satu noun phrase. Yaitu the cover of IT magazine. Nah, the cover of IT magazine itu dia, principal noun-nya bukan di belakang, tapi di tengah-tengah. Manakah principal noun-nya menurut Anda? Apakah IT atau magazine atau cover? Tentang apa ini? Si mark-nya ini munculnya di mana sih? Di cover, di sampulnya. Sampul ya, di sampulnya. Jadi ini intinya adalah sampul gitu. Jadi ini bentuk noun phrase yang memakai off ini ya, ada off, ada on gitu. Jadi nomor 2 juga sama. Nah, misalnya ini ada kata kerja took, ini kata kerja. Ada a photograph of the mountains. Ya ini sama aja. Intinya adalah photograph. Nah, gitu. Gitu ya. Sama ini juga nomor 3. Nomor 3 ada ini the level of stress. Ya udah, itu tentang ini levelnya. Jadi can decrease itu kata kerja ya di sini ya. Nah, can decrease itu bisa menurunkan ya tingkat stres. Nah, ini kayak saya rasa kalimatnya udah di pertemuan kemarin juga ada nih kayaknya. Nah, ini noun phrase juga ini. Music therapy itu juga noun phrase. Ya, jadi 3 aja nih. Nah, the level of stress, a photograph of the mountains, the cover of IT magazine. Ini off semua ya. Jadi model noun phrase yang ada off-nya. Kalau yang music therapy, noun phrase biasa saja. Kalau yang nomor 4, misalnya yang nomor 5 aja ya. Nomor 5 itu ini,
The woman in the picture. Nah, ini juga noun phrase. Intinya adalah woman. Jadi intinya itu letaknya itu selalu sama, selalu berada di sebelah kirinya preposisi. Jadi ada of, ini juga with ya. Nah, ini with. Yang ini. Ini with the woman with a purple sunglasses. Nah, kalau yang ini biasa ya, frase biasa aja ini. My mother-in-law. Ini juga nomor 6. The laptop on the table is mine. Ya, ini tentu saja intinya adalah laptop. The last is number 7. I'm currently living. Nah, livingnya ini apa nih? Kata kerjanya adalah, maksud saya kata kerjanya itu living ya. I'm living ya. M-nya masuk sih. I am. Nah, ini I am ya. I am living. Ini adalah kata kerja. Baru noun phrase-nya ini, an apartment at Sudirman Street. Nah, itu jadi satu. Intinya adalah ya apartemen ya, bukan jalannya ya gitu. Jadi ini noun phrase yang letaknya tidak hanya di depan tapi di belakang juga. Jadi kalau nomor 1 itu bagian dari keterangan. Yang ini dia objek. Oh yang ini 3 subjek sama objek. Nomor 4 subjek dan ini namanya pelengkap yang ini. Nomor 4 ini my mother-in-law ini pelengkap. Nomor 5 subjek. Nomor 6 noun phrase-nya subjek lagi. Nomor 7 noun phrase-nya itu bagian dari keterangan. Gitu ya. Jadi materinya sampai sini saja. Jadi ada beberapa bentuk noun phrase ya. Seperti itu. Jadi yang noun phrase biasa itu kayak nomor 3 music therapy. Tapi ada juga yang dengan preposisi gitu. Jadi minggu depan materinya tentang ini, tentang noun phrase, nanti silakan dipelajari dulu, ada quiz dan juga ada worksheet gitu ya. I think that's all for today. So thank you for your participation. See you again next week with the quiz and worksheet. Kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk